الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau pakai bagi salam pantunnya biasanya untuk yang terkait dengan salam yang dijawab dengan semangat, dengan sudah jauh dari semangat atau jatuh. Karena bulan Ramadan bulan berkah, para jamaah pada pergi mengaji. Karena salam sudah dijawab dengan penuh semangat, maka tidak perlu saya ulangi sekali lagi. Dan terusnya akhirnya Guru Cendrawasih hingga Kayu. Terima kasih, thank you. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabihi al-mu'minin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin wa ridwanin ila yaumiddin. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, alhamdulillahi rabbil alamin. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Akhir daripada majmu'ah atau korelasi dari ayat ini adalah surah Al-Ahzab ayat yang ke-27. Wa awratakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhahum tadawuha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu dzalika min al-karamin wal karamat. Keluarga besar dari forum komunikasi masjid dan musola se-Jakarta Selatan dan Jakarta Barat di bawah kepimpinan Ustaz Al-Fadil Abdul Makarim, Ustaz Haji Ahmad Jamil dan juga Ustaz Haji Ilmi Yusuf Ahmad. Yang kita hormati ibu kita, para kita, ulama-ulama dan tokoh-tokoh kita, pemerintah, Abdul Fadil, Ustaz Haji Fikri Haikal dan Hafizahullah, meminta Allah bil hayatihi wa barakatihi wa wa da'watihi wa ta'alimihi wa hidayatihi. Amin. Saya Haji para tokoh yang berada bersama, ada Bapak Haji Kunjor, Sarjana Komputer FM, Tamir daripada ATBKN, daripada Masjid Al-Ihsan, dan seluruh keluarga besar Masjid Al-Ihsan dari Kabupaten Surakarta. Dari Bapak Sidik Rawanto pada Taman Bayan Lama yang saya hormati, juga Bapak Sekretaris Kelurahan Bayan Lama yang saya hormati, Bapak Bibi, dan ada Dewan Kota kita yang saya kira pada pagi hari ini, dan Dr. Yahdi Zaitun Alhamdulillah Hafizahullah, dan Pak Ari Guntur yang juga adalah Dewan Kota. Jamaah yang dimana Allah SWT, dan saya bermaaf dari yang lulus itu satu-satu, alhamdulillah tidak akan mengalami kepada para saya. Pagi hari ini, alhamdulillah kita oleh forum komunikasi masjid dan musola Jakarta Selatan, Jakarta Barat di Masjid Al-Ihsan ini diundang untuk kembali menikmati karunia Allah yang luar biasa. Salah satu yang paling langsung adalah menikmati karunia Allah yang bernama Ibu Kota Jakarta yang tanpa macet. Ada nggak macet lagi? Nggak ada. Jadi kalau Anda yang ingin menikmati Jakarta tanpa macet, ya di
jalan jamaah sholat subuh. Pasti nggak ada macetnya. Nggak ada macetnya, nggak ada begalnya, nggak ada tawurannya. Mana ada tawuran subuh? Nggak ada narkobanya. Inilah karunia Allah yang luar biasa. Agar kita mensyukurinya. Dan kalau kita mensyukuri, kaidahnya sudah jelas jawabannya adalah insyakartum. Mudah-mudahan dengan keberkahan pagi yang kita sampaikan dari kajian Jamil, kita oleh Allah dikaruniakan dengan awal yang baik, permulaan yang berberkah, dan berikutnya penuh dengan keberkahan. Juga kita diingatkan kembali tentang sekalipun kita sebentar lagi sudah akan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tapi kita bukan Nabi Muhammad SAW masih bukan kembali untuk memperingati Maulidnya. Tapi sesungguhnya menjadi makna yang luar biasa dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian memperingati Isra dan Mi'raj. Ada makna yang nyambung di sana. Jadi orang itu tidak hanya diperingati karena lahirnya, tapi karena kinerjanya, karena karyanya, karena jasanya, karena amal solehnya. Rasulullah diperingati dengan kelahirannya. Tapi beliau tidak hanya memberikan kepada kita contoh tentang manusia itu hanya dari ke dunia dan menambah jumlah penduduk dunia, menambah banyaknya jalan dan batu. Beliau lahir untuk kemudian dalam konteks peringatan Hari Raya Besar menghadirkan satu kreasi, satu karya, satu monumen, satu sejarah yang diwariskan kepada kita semuanya bernama Isra dan Mi'raj. Jadi kita semua sesungguhnya oleh umat Islam dan para ulama diberikan sebuah kesadaran bahwa umat Islam itu tidak hanya lahir di dunia saja. Rasulullah tidak pernah mencontohkan hanya lahir doang, tapi beliau lahir untuk kemudian menghubungkan sejarah perjuangan para nabi, menghadirkan sesuatu yang membawa kepada kehormatan umat dengan menjadi imam. Karena beliau nanti akan menjadi imam pada waktu di Masjid Al-Aqsa, imamnya para nabi. Umat Islam itu adalah umat yang dihadirkan jadi umat yang khairul ummah. Kalau khairul ummah itu jangan jadi pemimpin atau jadi bebek. Jadi pemimpin minimal bisa diikuti, minimal bisa dicontoh. Khairul ummah dan kemudian bukan hanya khairul ummah untuk umat saja, bahkan khairul ummah untuk negeri di mana mereka berada, mencintai negeri di mana mereka berada. Karena Rasulullah pada periode Makkiyah itu mendapatkan wahyu dari Allah tentang beberapa surah yang menandakan kecintaan kepada negerinya, kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di negerinya, kepada adat istiadat yang ada di negerinya. Coba kita lihat, kalau kita belajar tafsir, ya kita masalah di hari ini, ayat Al-Quran itu dibagi dalam dua kategori besar, Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada periode Makkah sebelum Rasulullah mereka Madinah. Dan salah satu ciri daripada ayat-ayat Makkiyah adalah mengajarkan tentang akidah. Ini bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Betawi, akidah. Akidah adalah ideologi. Apa itu? Di antaranya adalah ada surah namanya surah Al-Balad. Yang akan apa? Surah Al-Balad. La tuqsimu bihadza wa anta qillun bihadza wa walidin wa ma. Dalam tafsir ini ada satu kaidah, sesuatu yang oleh Allah dipergunakan untuk menjadi sarana bersumpah menandakan pentingnya sesuatu itu. Dan Allah bersumpah dengan Al-Balad, dengan negeri. Negeri itu negeri apa? Negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad wa anta qillun bihadzal balad. Anda tinggal di negeri Mekah. Tapi nanti juga ada kaidah al-ibratu bi umumil lafz la bi khususi as-sabab, yang dia menunjukkan adalah umumnya nilai yang disampaikan di dalam satu ayat. Karena kalau Rasulullah saja oleh Allah diajarkan untuk mencintai negeri di mana beliau hidup, negeri di mana beliau tinggal dan diterapkan, itu sesungguhnya juga adalah ajaran akidah kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW untuk mencintai negeri di mana mereka hidup, di mana mereka berada. Karena tidak aneh dulu di Haji Hasyim Asy'ari yang kemarin kita memperingati satu abad ilmu, dan saya datang ke Sidoarjo dalam kaki 1 kilometer lebih, para masya Allah padatnya luar biasa. Di Haji Hasyim Asy'ari dengan Haji Muhammad Rasulullah
sudah merdeka dan kemudian pemerintah Inggris atau sekutu Inggris Belanda ingin kembali menjajah Indonesia melalui Jawa Timur melalui Surabaya. Ya, Hasyim Asy'ari, ya Yohanes Bismillah memenuhi permintaan Bung Karno agar para kiai dikumpulkan menyerukan jihad mempertahankan Indonesia melawan penjajahan Belanda. Dan itulah yang disebut dengan resolusi jihad, fatwa jihad tanggal 22 Oktober tahun 45. Kata dia fungsinya ada 3. Pertama, mempertahankan kembali kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45, hukumnya fardhu ain. Bukan fardhu kifayah, fardhu ain bagi siapapun yang berada di masa daerah terjadi jihad. Nomor 2, siapapun yang mati dalam melaksanakan fardhu ain ini, dia mati fisabilillah sebagai syahid. Kalau yang mati jalan itu kan itu gimana? Saya bilang kalau tanya dari bersangkutan, ada di mana? Jawabannya ada di beliau. Dan nomor 3, siapapun yang membela penjajah Belanda, mengkhianati fatwa ini, dia boleh dihukum mati. Subhanallah. Begitu cintanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Istighfar Suri, Kiai Haji Muhammad Bismillah, sehingga mematahkan fatwa jihad membela Indonesia. Kalau nggak ada cinta Indonesia, dan itu bukan hanya beliau saja, itu tanggal 22 Oktober kan, tanggal 6 dan 7 November 2008 Bapak Bangkit Majri hanya 2 minggu berikutnya, para ulama ketemu lagi di Yogyakarta menyelenggarakan yang disebut Kongres Umat Islam yang pertama. Di sana ada keputusannya 2. Pertama, mendirikan satu partai Masyumi, dan nomor 2 mendukung fatwa jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalau di Surabaya tadi hanya KNU, di Jogja seluruh kiai, seluruh ulama dari ormas apapun yang Muhammadiyah, NU, Versi, KPU semuanya mendukung fatwa jihad. Para tokoh bangsa di Bogor yang pertama membuktikan cintanya kepada Indonesia. Dan nanti khusus Muhammadiyah tanggal 28 Mei tahun 1946 menyerukan yang namanya amanat jihad. Amanat jihad itu isinya ada 3. Pertama adalah mendukung sepenuhnya perjuangan membela kemerdekaan Indonesia. Nomor 2, para kaum perempuan ada semuanya kuat membela jihad ini dengan yang dimungkinkan sesuai dengan logistik maupun juga dengan masalah kesehatan. Dan nomor 3 adalah memaksimalkan doa untuk memenangkan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Jadi cinta bangsa dan negara bagian daripada melanjutkan cintanya Rasulullah kepada Mekah, kepada negara di mana dia berada, dan itu adalah bagian daripada keteladanannya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah kalau tentang Mekah itu beliau sangat rindu. Beliau mengatakan ini la'alam annaki ahabbu ardallahi ilaihi laula anna qawmi ma akhrajuni ma kharajtu. Demi Allah aku tahu pada Mekah engkaulah tanah yang paling dicintai oleh Allah dan paling diridhoinya. Seandainya masyarakat Mekah tidak mengusir aku tidak akan keluar. Cintanya dia kepada tempat. Kemudian dia hijrah ke Madinah, kan? Madinah itu tadinya namanya apa? Yasrib, bukan Madinah. Cintanya Rasulullah kepada kota di mana beliau tinggal diubah itu nama kota Yasrib. Yasrib itu apa sih namanya? Gak ada artinya. Yasrib ada satu kapan yang gak ada artinya barangkali kayak mungkin Tangerang kali gitu, atau Palembang gitu, atau Lampung gitu. Tapi kalau Jakarta ada artinya, Jakarta ada artinya, Surakarta ada artinya, Jakarta ada artinya, Indonesia ada artinya. Tapi kalau kayak Tangerang yang nggak ada artinya, Banten juga ada nggak ada artinya. Nah itu oleh Rasul diubah. Kata Yasrib yang tidak ada artinya ini oleh Rasul karena cintanya beliau kepada kawasan yang akan beliau tinggali diubah namanya dinamai indah Al-Madinah Al-Munawwarah Al-Thayyibah Thayyibah, nama yang sangat indah. Para kiai, para ulama, para Sunan Gunjati dan Murid Fatahillah ketika memenangkan jihad melawan penjajah Portugis, kota ini diubah dari namanya Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, menjadi Jayakarta. Itu semuanya perancangan sekali lagi Rasulullah hadir untuk diantaranya adalah
mencintai kawasan di mana beliau berada. Bahkan juga ada kawasannya saya lihat di dalam surah yang lain, surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaituni wa Turi Sinin wa hadzal baladil. Itu juga masih surah At-Tin. Diajarkan untuk mencintai pohon buah-buahan At-Tin, yang manis At-Tin, atau yang tidak manis zaitun. Tapi jangan tanya bosan, kalau buah Turi Sinin ini apa ya? So, ada biasanya bosan di buah Tin tidak dapat, buah zaitun tidak dapat, kita cari buah Turi Sinin kok di Mekah mana ada ya? Memang Turi Sinin juga buah. Turi Sinin itu adalah nama gunung, nama pegunungan. Tiga itu menandakan tentang kita oleh Al-Quran, oleh Quran Makki, diajarkan akidah untuk mencintai lingkungan di mana kita berada. Buah-buahannya yang manis kita cintai, yang tidak manis kita cintai, termasuk juga gunung-gunungnya dicintai, termasuk di mana kita berada. Ini bagian dari menurut saya hikmah daripada Maulid, di mana kita oleh peristiwa ini diajarkan untuk meneladani Rasulullah. Kehadirannya adalah untuk memeriahkan kawasan di mana beliau berada dan mengajarkan kebenaran, mengajarkan Islam, merubah yang tidak baik menjadi yang baik, terus menjadikannya sebagai ideologi akidah yang terus berkembang. Dan para ulama kita, Kiai Sumasari, Kiai Al-Mukarram, Kiai Sumur, tokoh-tokoh kita memberikan pembuktian tentang kehadiran itu semuanya. Dan terakhir yang berkata Rasulullah katanya, ketika kemudian Islam dan Teror datang, kemudian Allah memberikan kepada kita keteladanan Nabi Muhammad bahwa umat Islam itu memang adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karenanya layaknya menjadi pemimpin, layaknya menjadi pemenang. Karena ketika Rasulullah kemudian berada di Masjidil Aqsa, dan beliau memimpin imam sholatnya para nabi. Karena salah satu daripada prinsip ujung akhir daripada Islam adalah bahwa kira-kira kalau umat ini kalah dulu, bisa nggak jadi rahmat? Kalau umat ini dipinggirkan dulu, bisa nggak jadi rahmat? Kalau umat ini miskin dulu, bisa nggak jadi umat? Kalau umat ini tidak maju, bisa nggak jadi rahmat alamin? Ya nggak bisa. Bisa jadi rahmat alamin kalau menang, kalau sukses, kalau maju, kalau makmur baru jadi rahmat. Kalau sakit-sakitan dulu, miskin, terpinggir, kalah, dikalahkan, itu bukan dirahmat, malah menjadikan. Bukan dirahmat lagi, dikesianin, bukan dikesianin umat, tapi malah dikesianin sama yang lain. Bukan itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan umat untuk menjadi yang mukmin, umat untuk menjadi sekedar sampah peradaban, sekedar ilmu. Bukan, diajarkan untuk menjadi khairul ummah, untuk menjadi rahmatan lil alamin, agar bisa menghadirkan negeri yang berada dan beribadah terhadap. Karenanya ayat yang dikatakan oleh kita yang saya ulangi, ayat ke-21 dari surah Al-Ahzab itu memang luar biasa dahsyat, tapi mohon dibaca dari ayat yang ke-9. Itu rangkaian ayat yang luar biasa menandakan Rasulullah itu memang ada teladan dalam menghadirkan ujungnya nanti generasi yang menang, generasi yang menjadi imam, generasi yang menjadi pemimpin, generasi yang dirahmat. Ayat yang ke-9 itu kan disebut tentang Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu qul billahi alaikum idza junudun fa arsalna alaihim rihan tawha wa kana Allahu bi kulli shay'in basira idza min qawmikum wa min ashabikum wa idza al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajir wa ta'lamuna billahi minuna hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa idza yaqulu munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Sejahat itu orang-orang munafik sampai berani mengatakan Rasul dan Allah itu hanya pemberi harapan palsu. Sampai sejauh itu umat Islam sudah dilamaskan juga karena konspirasi luar biasa dari luar negeri dan dalam negeri luar biasa konspirasinya. Kemudian Allah menghadirkan sebuah koreksi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Dan langsung jawaban ayat 23 langsung hasilnya konkret di ayat yang ke-29. Dari kondisi yang kalah, dari kondisi yang cemas, dari kondisi yang mengkhawatirkan, diubah oleh Allah dan menjadi Rasul yang teladan, menjadi akhirnya ayat yang 29. Wa awwalkum Allahum
wa diyarahum wa amwalahum wa ardhahum tataquha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Begitulah rahmatan alamin. Begitulah generasi yang bisa diterima. Dan Rasulullah dengan sebenarnya sekali lagi memberikan kepada kita keteladanan dari lahir dengan prasangka yang luar biasa itu. Allah mengangkat derajat beliau menjadi imam, bukan hanya imam untuk orang mukminin, bahkan imam untuk para nabi dan para rasul. Subhanallah. Dan sampai jazakallahu khairan kepada komunikasi Masjid Musola Jakarta Barat, kepada kami dari Badan Cipta Lisan yang luar biasa melakukan kegiatan ini. Jika kita sudah tentang Islam dan umat Islam itu memang dihadirkan untuk menghadirkan solusi, membawa kepada kerahmatan, artinya adalah menghadirkan kepada kesuksesan dan juga kemenangan-kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.